Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita. Dan kembali dengan saya Bung Ropan. Kita mereview hasil pertandingan lanjutan di Liga A, grup 3 yang sangat keras. Grup yang konon disebut sebagai grup neraka ini, di mana Inggris akhirnya mampu menahan imbang di Mannschaft, Jerman. Bertarung di Stadion Allianz Arena, tim asuhan Gareth Southgate ini nyaris tumbang. Untung saja di sana ada penalti 2 menit menjelang waktu normal selesai, 90 menit. Dan penalti itu diselesaikan dengan baik, dengan sempurna oleh kapten kesebelasan Inggris, Harry Kane. Kane menaklukkan penjaga gawang nomor 1 dan penjaga gawang kawakan dari Jerman, Manuel Neuer, yang salah mengantisipasi bola dan Kane mendorong bola atau menembak ke sisi kanan Neuer. Gol ini membuat posisi Inggris masih hidup untuk bersaing di grup 3 ini. Karena kalau sampai kalah melawan Jerman, ini berat. Karena sebelumnya Inggris sudah kalah melawan Hongaria di Budapest, di Puskás Arena dengan 1-0. Mestinya Jerman bisa memenangkan pertandingan ini. Jerman bermain begitu impresif, agresif, dan akhirnya mereka harus bisa menyelesaikan akhir pertandingan dengan kesalahan yang dibuat oleh pemain belakang Nico Schlotterbeck yang mengganjal juga arah lari dari seorang Harry Kane. Dan wasit menunjuk titik putih, dan ini menjadi titik balik bagi Inggris untuk bisa lolos dari ancaman kekalahan. Jerman unggul lebih dulu di menit 50 atau 5 menit setelah babak kedua dimulai melalui Jonas Hoffmann. Hoffmann bisa menembak, bisa memperdayai penjaga gawang Jordan Pickford setelah menerima umpan yang sangat matang. Umpan terukur yang diberikan oleh gelandang asal Bayern Munchen, Joshua Kimmich. Dan sepertinya Jerman bisa menambah gol lagi karena banyak peluang yang diciptakan oleh pemain-pemain Jerman. Ya, termasuk dari Kai Havertz di babak pertama pun bagaimana banyak peluang. Ada Musiala di sana yang mendapatkan peluang. Ya. Saya sudah sebut ada Havertz juga. Dan ada Schlotterbeck yang mendapatkan peluang. Namun semua tidak bisa menghasilkan gol. Inggris juga ada beberapa peluang. Ya. Dari Raheem Sterling, ada dari Harry Kane, juga dari Bukayo Saka. Tapi Jerman lebih diuntungkan karena mereka memang bermain di kandang. Motivasi mereka sangat besar. Intensitas serangan Jerman itu sangat kuat ketika bermain melawan Inggris. Hansi Flick sebagai pelatih melakukan beberapa rotasi, perubahan yang terjadi yang sangat menarik bahwa dia meninggalkan kebiasaan dia bermain dengan 4 back. Dan melawan Inggris dia menawarkan opsi yang saya pikir ini agak sedikit beresiko. Namun tentunya sudah dipikirkan matang bagi seorang Hansi Flick. Dia mengubah arah dengan 4-2-3-1-nya dan bermain dengan 3 back. Nah, dengan Rudiger bermain di tengah, kemudian memainkan Schlotterbeck dengan Klosterman. Tidak ada Sule di sana. Sule ada duduk bangku cadangan. Kemudian ada 4 gelandang dan 3 yang ada di depan. Bahkan mungkin Kai Havertz bermain sebagai false nine karena Müller dan Musiala yang ditampilkan di belakang Havertz. Nah, di tengah itu Gundogan dimainkan lebih awal, bukan Goretzka yang nantinya masuk di babak kedua untuk berpasangan dengan Joshua Kimmich. David Raum yang biasa bermain sebagai bek kiri itu didorong ya lebih ke depan untuk bisa bermain dari sisi flank di arah sebelah kiri, dan Hoffmann bermain di sisi kanan. Ini pola formasi yang dimainkan di starting 11 bagi di Mannschaft atau Jerman saat menghadapi Inggris. Bukan merupakan pakem yang kuat yang sebenarnya dilakukan selalu oleh Hansi Flick, tapi dia ingin mencoba ini dengan beberapa pergantian pemain, terutama kalau melawan Italia dia memainkan 4 back. Di sisi flank itu ada Kilo Kehrer dan juga dengan Benjamin Hendrik. Sule bermain dengan Rudiger, tapi ini 3 pemain Sule, Hendrik ya, tidak bisa bermain dengan Kehrer, tidak bisa bermain, ada di cadangan, dan dia memainkan dengan perubahan baru Klosterman dan Schlotterbeck yang ada di belakang, termasuk dengan Musiala yang tampil lebih. Leroy Sané dan Gnabry duduk di bangku cadangan walaupun ada masuk di babak kedua. Hoffmann juga dimainkan lebih awal, dan ini memang semacam
rotasi yang percobaan dibuat oleh Hansi Flick karena mereka merasa ini bermain di kandang dan bisa mencoba hal demikian walaupun Inggris adalah lawan kuat. Hansi Flick mengaku di akhir pertandingan bahwa dia puas walaupun hasil akhir 1-1, mereka lebih banyak menguasai dan banyak peluang, termasuk Ilkay Gundogan ya, pemain gelandang mereka yang main di City juga merasa enak bermain ketika melawan Inggris. Hasilnya yang tidak enak bagi Gundogan mengatakan bahwa memang selalu mereka bermain dengan positif, namun hasil akhir tidak mengenakan kalau terjadi gol itu di menit-menit akhir yang disamakan oleh lawan dan Jerman tidak mampu memenangkan pertandingan. Ini hasil seri kedua bagi Jerman di grup 3 setelah sebelumnya di Bolonya, di Renato Dall'Ara mereka tahan oleh Italia 1-1. Nah, bagi Inggris akan bekerja dengan keras lagi karena mereka akan menjamu Italia dalam pertandingan hari Minggu tanggal 12 di Wembley. Mau tidak mau dengan hasil ini Inggris harus menang melawan Italia, dan ini pembalasan juga ketika mereka kalah di Wembley. Kita sudah tahu bersama di final Euro dengan adu penalti dan Gli Azzurri tampil sebagai juara, dan ini kesempatan bagi Inggris untuk berhitung kembali dan mereka bisa membalas apa yang menjadi rasa kecewa mereka. Bagi publik Inggris, sakit hati ketika mereka harus kalah dengan adu penalti melawan Italia. Dan pada hari Minggu nantinya, mereka harus bisa mendapatkan 3 poin. Kalau imbang, ini berat. Apalagi kalau kalah melawan Italia. Akan mempersulit perjalanan Inggris untuk bisa menjadi juara grup di grup 3 ini. Karena Italia sedang memimpin sekarang. Dengan kemenangan Italia di Cesena melawan tamunya Hongaria 2-1. Ini membuat Italia sekarang melonjak naik ke posisi atas, memimpin klasemen di grup 3 dengan nilai 4. Di posisi kedua ada Hongaria, nilai 3 karena Hongaria menang melawan Inggris. Kemudian Jerman dengan nilai 2 dari hasil 2 kali imbang, dan Inggris dengan 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Itulah posisi Inggris memang berada di bawah. Akan memaksa mereka untuk semua pertandingan terakhir harus menang jika Inggris ingin menjadi juara. Dan bukan cuma Inggris, Jerman juga harus memenangkan pertandingan. Dengan hasil ini agak menyulitkan juga bagi Jerman. Italia agak enak, tetapi kesempatan bagi Jerman masih terbuka karena mereka masih akan menjamu Italia. Kemudian pada hari Minggu nantinya Jerman akan menuju ke Budapest di Puskás Arena menghadapi Hongaria. Dan tidak mudah bagi Jerman karena di Euro kita tahu bersama Jerman susah payah untuk bisa menyamakan kedudukan. Lolos dari Hongaria di grup berat juga ketika di sana ada Prancis dan Portugal bersama-sama, dan memaksa untuk Jerman lolos saat itu karena Hongaria bisa memberikan perlawanan yang sengit, apalagi Hongaria bermain di kandang dan mereka terobsesi dengan kemenangan atas Inggris 1-0 dan mereka hanya kalah tipis dari Italia dengan 2-1. Ini mereka bisa saja bisa menang melawan Jerman, karena kalau mereka bisa menang melawan Jerman, kesempatan untuk bersaing dengan Italia sangat terbuka. Jerman yang agak sulit. Dan bukan tidak mungkin Jerman akan tersisih kalau sampai kalah melawan Hongaria. Makanya pertandingan melawan Hongaria juga ini sangat penting. Jerman harus bisa menang. Imbang pun akan berat bagi Jerman. Seandainya Italia menang di Wembley, ini akan sulit. Atau katakan Inggris yang menang di Wembley, ini persaingan semakin sengit di atas. Kalau sampai Jerman kalah melawan Hongaria, Jerman dalam posisi yang terdesak, terjepit. Bukan tidak mungkin akan turun di posisi paling bawah. Kalau skenario mereka kalah dari Hongaria dan Inggris menang melawan Italia, Jerman yang akan tertarik untuk bisa menjadi juru kunci. Jadi memang ini persaingan yang sengit yang ada di grup 3. Italia mendapatkan 2 gol mereka lewat Nicolo Barella, semua terjadi di babak kedua. Dan kembali pemain asal AS Roma, kapten dari AS Roma, Lorenzo Pellegrini, bisa mencetak gol karena sebelumnya melawan Jerman dia juga bisa mencetak gol pertama bagi Italia sebelum mengakhiri pertandingan dengan 1-1. Dan ada pemain muda yang oke saya pikir ya, 2 kali bermain sebagai asis yang bagus, Wilfried Kondo ya, yang bermain sangat baik ya, pemain berusia 18 tahun dari FC Zurich yang memberikan umpan, dan dia dimainkan sejak awal oleh Mancini. Mancini banyak melakukan perubahan-perubahan ya, untuk melihat pemain-pemain muda yang ada, karena ini dia butuh untuk regenerasi. Bonucci ada, tapi Bonucci menjadi pemain cadangan kecuali Donnarumma di bawah Mister. Barella kembali tampilkan ketika istirahat melawan Jerman. Raspadori ada di depan dan Politano bermain sangat baik. Pantas untuk bisa menjadi man of the match. Bermain di garis depan bersama dengan Wilfried. Di tengah itu
ada Brian Cristante dari AS Roma, ada Barella dan Lorenzo Pellegrini. Jadi Italia bermain dengan 4-3-3 menghadapi Hongaria. Spinazzola kembali hadir karena tampil sebelumnya lawan Jerman dia nggak bermain, ada Birahi di sana dan dia bermain di posisi kiri. Pemain kapten dari Milan, ya, Calabria itu main untuk pertama kali ya. Dia main setelah lawan Jerman, dia tidak main karena di sana ada Florenzi, dan ketika di Wembley kalah lawan Argentina juga ada Di Lorenzo yang ditampilkan di bek kanan, tapi sekarang Calabria dicoba oleh Mancini dan bermain tidak jelek, bermain bagus bersama dengan Spinazzola yang bermain di posisi kiri. Di tengah ini ada pembaruan di sana, Bastoni tetap masih dipertahankan, ada pemain muda dari Inter Milan ini, tapi dipasangkan dengan Mancini, bek dari AS Roma. Dan gol balasan dari Hongaria itu tercipta di menit 61 babak kedua. Itu gol bunuh diri dari Mancini yang berusaha ingin menghalau bola dari Salai, dan akhirnya bola berubah arah untuk masuk ke penjaga gawang Italia. Tapi bagi Italia, apapun itu dengan banyak rotasi, dengan banyak pemain muda yang diberi kesempatan oleh Mancini, saya pikir ini hasil yang positif buat mereka dengan menang 2-1. Karena dalam 2 pertandingan di kandang mereka tidak kalah, walaupun memang mereka tertahan 1-1 melawan Jerman, tapi setidaknya mereka saat ini ada di puncak klasemen di grup 3. Inilah persaingan-persaingan yang terjadi yang memungkinkan banyak ada perubahan. Sampai pada hari Minggu kita tunggu nantinya apa yang akan terjadi di Wembley di saat terjadi big match antara Inggris dan Italia, kemudian Jerman yang harus menang melawan Hongaria di Budapest. Sesuatu yang tidak mudah memang, karena Hongaria juga ingin menang. Tapi dengan kualitas yang bagus, karena pemain Jerman juga oke bermain melawan Inggris, saya rasa mereka bisa mengatasi Hongaria walaupun bermain di Hongaria. Sampai di sini review saya dengan pertandingan yang ada di Nations League. Sampai kita ketemu di next video. Ciao!